Oke, selanjutnya adalah proses yang kelima, yaitu menginsertkan data ke database. Kalau sebelum-sebelumnya kita hanya memproses data aja ya, intinya adalah dari HTML, dari tampilan ini masuk ke backend atau dari HTML lari ke Java. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dari Java tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah database yang sudah kita buat tadi ya. Nah, oke, kita ke programnya. Berarti kan di sini nih harusnya nih, bagaimana kita akan buat database ya. Oke, di sini ada ini ya, di data, gitu kan, di sini. Jadi ada prosesnya. Yang pertama adalah buat entity. Tadi sebelumnya sudah pernah kita buat. Selanjutnya adalah ini kebalik sebenarnya. Kita buat create repository dulu, baru service. Ya, di sini ada kita coba create repository. Repository atau kalau sebelum-sebelumnya dulu-dulunya itu ada proses DAO ya, data access object. Ini kurang lebih sama tugasnya, yaitu script-script atau uh, apa namanya bagian program yang berfungsi atau yang bertugas untuk berkomunikasi dengan database, kurang lebih seperti ini ya, seperti query dan seterusnya. Oke, kita buat di sini repository. Nah, karena nanti mungkin datanya banyak, kita juga kelompokkan saja. Ini kan ada kemarin ada eh, controller sudah, kemudian ada entity, ya, begini. Nah, kita buat lagi, yaitu hmm, apa namanya, repository. Repository. Oke. Kemudian kita new aja, bikin class. Di sini employee repository ya. Pembuatan. Oh, sorry. Ini kalau kita berhubungan dengan repository, kita akan menggunakan JPA ya. Dan JPA itu kita cukup bukan meng-create kelas lagi, tapi tinggal pakai saja menggunakan JPA. Jadi kita ganti menjadi interface. Kemudian kita extend JPA repository ya. Nah, repository itu apa? Tadi untuk tabelnya namanya employee ya, kita ambil yang kedua. Kemudian ID-nya tadi apa ya? Kita lihat ya deklarasinya. Untuk primary key-nya pakai long ya. Oke, jadi itu ya maksudnya yang dua tadi. Jadi di sini repository. Parameter pertama adalah kelasnya, yang kedua adalah primary key-nya gitu ya. Kemudian, nah ini sudah selesai. Itu cukup mudah ya. Jadi sebenarnya di dalam si GPA repository ini sudah banyak fungsi-fungsi ya, kayak save, kayak delete gitu sudah ada ya. Sudah kita pakai saja. Nah, ini yang create repository. Kemudian adalah create service. Create service sebenarnya tugas berada di service layer. Service layer di dalam sebuah aplikasi ya. Dia bertugas untuk proses bisnis aplikasi sebenarnya, baik itu transfer dana atau meng-create invoice itu kan insert update delete-nya banyak itu atau proses database yang bisa banyak. Makanya disarankan akan dipisah dengan controller gitu ya. Jadi backend di dalamnya ada proses layering service lagi. Harusnya sih udah dijelaskan di awal ya. Oke, kita ini kan tadi udah ya di repository. Selanjutnya kita buatkan namanya service. Oke, namanya packet ya namanya service. Nah, di dalam service kita create namanya kelasnya namanya employee service ya. Oke. Nah, di dalam service ya tidak kita pakai namanya ini annotation service gitu ya. Nah, supaya support dengan transaction, kita langsung aja transactional ya. Ya, supaya support transactional. Nah, transactional itu lebih ke ACID ya, atau automaticity, konsistensi seperti itulah ya. Oke, selanjutnya baru kita buatkan metodenya untuk nanti kita panggil dari controller ya, pokoknya public void save
gitu ya. Save dari apa? Untuk parameternya kita ambil sebagai employee. Oke, selesai ya. Ini kita import. Oke. Nah, tinggal kita panggil saja. Kita call repository yang sudah kita buat ya menggunakan dependency injection. Nah, disinilah fungsi dari IOC dependency injection. Termasuk ini annotation ini sebenarnya sudah dikelola atau sudah di grab manage objeknya oleh Spring gitu ya. Oke, di sini adalah kita private employee apa ini repository ya. Repository oke. Oke, berarti kan nanti ini sudah ada nih, maksudnya dia akan lari ke employee repository yang baru kita buat. Tinggal panggil aja this employee repository dot save, itu adalah employee. Oke, sudah selesai gitu ya. Kita sudah coba untuk memasukkan datanya, kita buat service. Nah, tinggal tugasnya adalah bagian controller akan mengecall service ini, gitu ya. Berarti controller ya. Controller tadi di employee controller. Nah, bagian di sini nih. Nah, jadi dari yang masuk dari halaman ini, halaman sini, ya kan? Dari HTML dia akan ada di sini employee. Nah, tinggal kita panggil service-nya. Ini kebetulan service-nya belum ada. Kita injeksi juga service-nya private employee service, employee service, auto. Oke. Nah, tinggal panggil aja guys employee service, gitu kan? Dot. Nah, di sini save, nah, gitu ya. Save employee. Ya. Nah, jadi yang sistem output-nya nggak usah ya, kita delete aja. Memastikan aja tadinya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal jalankan ya. Kalau tidak ada halangan, semuanya akan berjalan dengan baik. Oke. Kita coba, ini tadi belum ada. Namanya Rizaku, addressnya Jakarta, deskripsinya developer. Oke, kita submit. Oke, insert sukses. Kita lihat ke sininya. Tabelnya kita buka aja. Versi mungkin ya. Kemudian kita view data. Ini udah masuk ya. Jadi ya ini udah sih ya. Sukses. Nah, ini harusnya sudah jalan dengan baik ya. Sudah masuk. Kurang lebih seperti itu ya. Ini tadi annotation, create story. Nah, ini ada ya. Tinggal diikutin aja. Caranya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih.